Oke, saya tuntaskan satu. Bisa bedakan khauf dengan khasyah? Itu aja dulu. Jadi kalau kita nanti ketemu di Quran, kita sudah bisa bedakan, ya. Man khasyar rahman, man khasyar rahman. Ini lebih tepat diterjemahkan orang yang. Man itu banyak nanti kalau dalam bentuk pertanyaan diartikan siapa. Kalau dalam bentuk pertanyaan diartikan siapa. Tapi kalau diartikan tidak dalam bentuk pertanyaan, maka biasanya diartikan dengan orang yang. Ini berarti sambungan dari ayat sebelum. Berarti Awwab bin Hafiz tadi orang yang bertaubat, orang yang memelihara, itu adalah orang yang khasyar rahman, takut kepada Allah, takut kepada Ar-Rahman. Khasyar rahman, bukan nu'na, betul enggak? Nah, bukan nu'na sini. Ini salah fatal ini. Kalau saya baris tadi khasyar rahmanu, baris akhirnya itu berarti Ar-Rahman yang takut. Karena Ar-Rahmannya sebagai subjek, Ar-Rahman yang takut. Sementara di sini subjeknya adalah man, orang yang takut kepada Allah. Karena Ar-Rahmannya sebagai objek, maka barisnya A, bukan U. Ini fatal salah. Salah satu contoh, salah baris mengubah subjek menjadi objek. Man khasyar rahmana, orang yang takut kepada Ar-Rahman. Kalau man khasyar rahmanu, orang yang Ar-Rahman takut. Bisa fatal banget salahnya itu. Ini berkaitan dengan akidah. Jadi untuk menjadi cambuk saja supaya kita kalau baca Quran hati-hati. Ya, satu diantaranya dengan baris. Man khasyar rahman, orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Walaupun kita tidak pernah melihat kan? Ya, makanya di Al-Baqarah paling awal itu yu'minuna bil ghaib. Kita yakin percaya kepada yang enggak. Jadi orang Islam itu keren. Dia bukan takut kepada yang tampak, takut kepada yang tidak tampak. Yang tidak tampak, yang tidak tampak itu ada di mana-mana. Bahkan lebih dekat dari urat leher. Ayat berapa? 16. Betul kan? Ayat 16. Mengapa saya ingat ayat 16? Karena saya sudah sebutkan sebelumnya. 15 berada di posisi paling bawah. 16 posisi paling atas. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Paling atas ayat 16. Ya. Itu keren ya. Kita bukan takut kepada yang terlihat, tapi takut kepada yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat itu ada di mana-mana, bahkan dekat dengan urat, lebih dekat dari urat leher kita. Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun dia tidak melihat. Satu. Kedua, ini ada waw. Waw ini berarti sambungan. Berarti yang kedua, poin kedua. Siapa yang disebut dengan awwab? Siapa yang disebut dengan hafiz? Kan tadi. Coba ini kita muter-muternya di situ nih. Pertama disebut muttaqin umum. Muttaqin itu umum. Kemudian didetailkan ada dua bagian dari muttaqin itu. Awwab, hafiz. Menjaga orang yang bertaubat dan orang yang menjaga. Siapa orang yang bertaubat dan yang menjaga itu? Dijelasin di sini. Khasyar rahman, dia takut kepada
Satu. Yang kedua, waja'at biqalbin munib, dan dia datang maksudnya dia datang kepada Allah biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Artinya apa? Realisasi dari rasa takut tadi ditampakkannya dengan terus-menerus berusaha untuk selalu bertaubat. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana. Kapan, di mana, bagaimana, karena apa. Kan itu kan yang berkaitan dengan kematiannya. Kapan kita mati, di mana kita mati, karena apa kita mati, bagaimana kita mati. Yang penting di sini kita nggak usah pikirkan yang tiga, yang satu aja pikirin. Saya ulang. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Karena apa kita mati? Bagaimana keadaan kita mati? Yang tiga nggak usah dipikirin, bukan urusan kita. Itu sudah rahasia Allah. Yang jadi concern kita yang ketiga, mengarahkan agar kita mati dalam keadaan qalbi munib, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman sedang naik-naiknya. Itu dia. Kalau di mana, karena apa, bagaimana, nggak usah dipikirin, itu bukan urusan kita, sudah jadi rahasia Allah. Bisa dipahami? Jadi umum, khusus dijelasin lagi yang khusus ini. Kalau kita pakai metode ini saja, berarti apa kata Ibnu Qayyim? Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Qur'an. Saya ulang. Ibnu Qayyim, iza sa'at lughatuna hasannaha bil Qur'an. Kalau bahasa kami kurang bagus, kami bagusin bahasa kami bagusin logika kami dengan Al-Qur'an. Ini salah satu di antaranya. Kadang-kadang kita mau jelasin satu muter. Orang bukan tambah jelas sama nggak jelas kalau dijelasin. Banyak kan? Nih saya jelasin. Tambah dijelasin orang tambah nggak jelas. Kalau begitu adanya baca Quran deh. Jadi kata Ibnu Qayyim, iza sa'at lughatuna, kalau bahasa kami kurang bagus, hasannaha, kami bagusin bahasa kami itu bil Quran, dengan Al-Quran. Ya, kita kadang-kadang dengar orang berbicara ini di mana sih, awalnya tadi ngomong apa, akhirnya apa, ya, kesimpulannya apa. Jadi kalau orang yang punya tadi ini awalnya apa, ya masalahnya apa, itu urai-uraiannya seperti apa, metodologinya apa, ya, sampai kepada orang terakhirnya apa yang perlu dilihat, kesimpulannya apa. Maka ada lelucon dulu kalau Gus Dur diundang bicara di forum dunia, dia cuma butuh berapa menit awal, habis itu dia tidur. Orang kaget. Begitu dia bangun, dia udah bisa nyimpulin karena kunci itu dia udah dapet. Ya, kalau awalnya begini, nanti pasti kesini, pasti akhirnya ini. Itu, ya, satu di antaranya kehebatan pola. Nah, pola itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini kita sudah berpuluh-puluh tahun tapi belum memperbaiki bahasa. Ya. Mudah-mudahan dengan pendekatan bahasa ini kita perbaiki bahasa kita dengan Al-Qur'an. Man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'at biqalbin munib. Ya, 2 poin. Orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun dia tidak melihat. Al-ghaibnya saya terjemahkan sekalipun dia tidak melihat. Ini terjemahan maksud, bukan terjemahan harfiah. Ya, terjemahan maksud. Yang kedua, dan dia kembali dan dia datang dengan hati yang
bertaubat. Waja'at biqal mana? Oh ya, nggak pakai ta ya. Ini siapa yang nama ta? Sabar, Ustaz banyak lagunya. Ya, gitu. Siapa yang nambah tak jelas dia yang nulis kok. Ja'a ya, makasih. Karena tadi semuanya kita pakai uzlifat kan? Jadi tadi. Sementara kolbun itu ini tunggal. Ini dia dikelompokkan kepada laki-laki. Maka di sini kata-katanya ja'a, tidak perlu pakai ta. Kolbun tunggal. Kalau jamaknya apa? Aduh, ini kalau nggak ada bisa jawab sedih deh. Sedih deh Besti. Qulub, ya. Kalau satu hati, kolbun. Ini tunggal. Ini dikelompokkan kepada laki-laki. Tapi kalau dia nanti berubah menjadi jamak, qulub, ini sudah menjadi perempuan. Karena jamak taksir. Qulub, fi qulubihim, qulub, hati, dalam arti banyak. Waja'a biqalbin munib, dan dia kembali dengan hati yang bertaubat. Hafal nggak bahasa Indonesianya? Orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun dia tidak melihat, bil ghaib, ya, dengan yang gaib. Kalau terjemahan begitu, bil ghaib, dengan yang gaib. Satu, yang pertama. Yang kedua, dan dia kembali dan dia datang, waja'a, dengan hati yang bertobat, biqalbin munib. Hafal? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi waja'a biqalbin munib. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi waja'a biqalbin munib. Atau kalau kos-kosan dibagi dua boleh. Di mana berhentinya sebelum waw? Iya kan? Kita bagi dua boleh. Kalau daripada kos-kosan, di mana berhentinya? Pertamanya sebelum huruf waw. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Lebih enak ya, lebih nggak ngos-ngosan ya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Lagi. Poin pertama. Yang kedua, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Datang ja'a. Waja'a biqalbin munib. Ya. Waja'a biqalbin munib. Lagi. Waja'a biqalbin
Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Jadi kalau ditanya siapa orang yang awam, siapa yang hafiz, jawabannya ayat ke-33 kan? Jawabannya ayat ke-33. Siapa yang awam itu? Siapa yang hafiz? Man khasyiyar rahman nabil ghaib. Satu. Yang kedua, jaa'a biqalbin munib. Ya. Alhamdulillah. 3 ayat. Lanjut. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Khulud khalidin, ya, khalidin orangnya, khalidin orang yang kekal. Khulud kekal. Berarti kalau yaumul khulud hari yang kekal. Zalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Zalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Selesai di ujungnya. Udkhuluha, masuklah kalian. Oke, udkhuluha, masuklah kalian. Siapa kaliannya? Nah, ibu bisa jawab yang mana saja. Mutakin, selesai mutakin. Mau dirinci lagi, awabin hafizin. Siapa awabin hafiz itu? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Kedua, jaa'a biqalbin munib. Ini udkhulu, masuklah kalian. Ha ke dalamnya surga. Bisalam, dengan selamat. Bisalam, dengan selamat. Makanya kalau dalam ini kita kan selalu menuntut Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Terus wa adkhilnal jannata darussalam. Ke sana semua. Ya. Cuman selama ini kita enggak sempat menghayati itu. Allahumma anta salamika assalamualaikum ya wasallam fa inna rabbana sallallahu alaihi wa jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram ilahi rabbil alamin Allahu alhamdulillah. Bukan enggak sempat, karena memang enggak mau nikmatin. Kenapa tidak mau menikmati? Karena ada kenikmatan lain yang kita anggap lebih dari itu. Itu aja kesimpulannya. Tapi kalau kita menganggap itulah kenikmatan yang paling nikmat, pasti akan menghayati itu. Itu paling dahsyat itu dalam wirid sholat. Iya. Jangan dilewatkan itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Orang dibahas fikihnya yang dibahas. Ini kata-kata ini enggak ada dalam hadis, ini kata-kata tambahan. Saya enggak suka dengan gitu, saya lebih suka kepada artinya. Iya, saya lebih suka kepada artinya. Itu mengarah kepada salam semua. Iya.
giring pikiran dan hati kita agar bisa ke sana. Ya, ini kadang-kadang yang diperdebatkan, yang diinikan malah justru sesuatu yang membuat jauh dari kalimat itu sendiri. Udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat. Udkhuluha bisalam. Apa tadi udkhulu? Masuklah. Ini berarti perintah kan? Perintah. Kalau bahasa kitanya silakan masuk. Siapa yang mempersilahkan kita? Ar-Rahman. Coba masukin lebih dalam lagi biar kita dapat nikmati ayat ini. Yang memberikan kita monggo. Gitu. Siapa yang mengucapkan itu? Ar-Rahman. Barangkali inilah obsesi kita. Ya, ini harus jadi obsesi ini. Bahwa kita nanti dipersilahkan oleh Allah, ya, untuk masuk ke dalam surga. Itu barangkali mempersilahkan itu lebih nikmat daripada surganya. Paham nggak saya? Ibu, bapak diundang oleh pejabat besar, pejabat yang terhormat ke rumahnya, disajikan makanan, ya. Makanannya banyak, tapi yang mengundang sendiri nggak ada di situ. Enak nggak? Enak, makanannya enak aja, makan suruh makan gratis, mesti enak lah. Apalagi makanan di rumah pejabat pasti yang berkelas semua kan. Ada yang lebih enak lagi kalau dia sendiri yang nyambut di pintu. Ibu, silakan ibu. Itu kita berbunga-bunga, betul nggak? Ini yang welcome tadi. Oh, dari migas ya? Silakan masuk. Dari larangan ya? Silakan. Ini jamaah tadabbur ya? Silakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diperbanyak ini tadi biar masuk betul-betul menjadi masuk. Masuklah kalian ke dalamnya dengan salam. Udkhuluha bisalam. Inilah hari yang kekal. Zalika yaumul khulud. Hari yang kekal, yaumul khulud. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Ya. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Lagi. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Alhamdulillah. Iya, Pak. Lebih asingkan diri saya saja. Perintah ada alifnya. Kalau digandeng selalu hilang alifnya pastinya. Iya. Gitu ya, Pak. Karena dia pun tidak dibaca jadi kan. Iya. Karena disambung lagi oleh H kan. Itu. Selalu alifnya tidak ditulis. Padahal itu harusnya udkhulu ada waw ada alif. Perintah untuk jamak kan. Kalian jamak, masuklah kalian. Tapi selalu kita temukan itu dihilangkan. Iya. Oke, lahum ma yasha'u. Kita berapa ayat? Lahum ma yasha'u
fiha. Waladaina mazid. Mazid sudah sebelumnya kan? Mazid sudah kan sebelumnya? Ini yang pertanyaan neraka kan? Hal min mazid? Emang masih ada tambahan? Seakan-akan neraka kaget. Hal min mazid? Memang masih banyak lagi. Ya mazid. Itu kalau neraka. Tapi kalau surga coba kita lihat. Waladaina, dan di sisi kami mazid ya. Mazidun ya. Waladaina mazid. Masya Allah. Silakan ibu jangan khawatir, di sisi kami masih banyak nih bonus. Coba kita lihat perbedaan bagaimana Allah menyebutkan tentang neraka, bagaimana menyebutkan tentang surga. Tentang neraka tadi hal min mazid, masih ada tambahan. Itu maknanya adalah di sana tidak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau di sini waladaina mazid, di sisi kami masih banyak lahum bagi mereka. Siapa merekanya? Ya, Bapak Ibu sudah bisa jawab sebanyak-banyaknya. Mau Bapak jawab dengan mutakin, oke, benar. Mau dijawab dengan awal bin hafiz, benar. Mau dijawab man khasyar rahman wajah abi qalbi munib, benar. Oke. Sudah enak kita sudah kembali kita sudah tahu. Ma yasha'una fiha, apa saja yang mereka inginkan, mereka kehendaki di dalamnya. Nyanyanya kembali kepada al-jannah, surga. Apa saja yang kalian mereka kehendaki di dalamnya, dan jangan takut kehabisan. Kami punya masih banyak bazir. Iya Pak. Mana lain dari majid atau majid itu? Majid Pak. Jim itu. Jim. Ya. Majid. Mulia kan? Tapi memang biasa kita Pak, kalau ada orang yang huruf za sama jim itu sama. Iya, begitu. Contoh dalam doa, contoh Allahumma ighfir lana dzunubana. Dzunubana kan? Ya Allah, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Kalau orang yang nyamain aja huruf za sama jim, Allahumma ighfir lana dzunubana. Jadi junub kan? Junub artinya apa? Lambung. Ya Allah, ampunilah lambung kami. Ada berarti emahnya lagi naik ini, asam lambungnya lagi naik. Coba perhatikan, ya. Kalau ada yang mimpin doa, perhatikan di kalimat itu. Saya paling banyak menemukan itu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Kan ini Allahumma ighfir lana dzunubana. Dzunub dari kata zanbun. Zanbun itu dosa. Kalau dosanya satu, kalau jamak dzunub, dzunubana. Ini kan allazi. Iya kan? Allaji. Nah ini kalau allaji pasti ini junub nanti jadinya nih. Allahumma ighfir lana dzunubana. Oh, asam lambungnya lagi naik ini. Asam lambungnya lagi naik. Habis makan yang pedas kali. Jadi dari ampunilah dosa kami sampai kemudian menjadi ampunilah lambung kami. Janbun, tunggalnya janbun. Janbun itu lambung, satu.
Kalau jamaknya junub. Ya. Lahum bagi mereka mayasya'un, apa yang mereka kehendaki, fiha di dalam surga itu. Waladaina mazid, waladaina mazid, dan di sisi kami banyak bonus, banyak tambahan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lagi. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dari udkhuluha, udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Hafal? Alhamdulillah, sudah ada di posisi sini. Ayat berapa itu? 30? 35. Berarti naik ke atas. Ayat 36. Masa guru nggak ada. Zuhur 12.05 ya. Ke guru satu ayat lagi ya. Ini kata-katanya juga sudah banyak kita temukan. Wa dan kam berapa banyak? Na kami telah binasakan. Lahum sebelum mereka min Qarnin generasi, min qarnin dari generasi. Wakam ahlakna wadan kam berapa banyak? Ahlakna telah kami binasakan. Qablahu sebelum mereka. Berarti ayat 36 ini sudah beda lagi cerita kan? Oke. Cerita tentang surga dari ayat 31 sampai 35. Ya, ayat 31 sampai 35. Ayat 30-nya cerita tentang percakapan dengan neraka jahanam. Ayat 30-nya. Ayat 31 sampai 35 berkaitan dengan cerita orang yang bertakwa. Ayat 36 sudah lain lagi. Wa kam ahlakna dan berapa banyak telah kami binasakan qablahu sebelum mereka. Hukumnya ini masih naik ke yang paling atas tadi. Di ayat awal.
Siapa? Kaum musyrikin Mekah yang mereka menganggap aneh kehadiran Nabi. Mereka tidak percaya hari berbangkit. Ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Saya ingin sampaikan mereka di sini kembali ke ayat awal-awal surat. Ya, gitu. Min qarnin, dari generasi. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak kami telah binasakan. Min qad qablahum, sebelum mereka. Min qarnin, dari generasi. Hum, mereka. Hum asyaddu minhum batsya, asyaddu minhum. Wow. Batsya. Oke. Qarnin, apa tadi qarnin? Generasi. Hum. Oke. Sekarang nanti saya tanya dulu. Kita lakukan sini. Wakam, dan berapa banyak. Ahlakna, telah kami binasakan. Qablahum. Ingat tadi mereka siapa? Kaum musyrikin Mekah yang diceritakan di awal surat, oke? Mereka di sini. Nih, kita tandai. Min qarnin, dari generasi. Hum, mereka. Mereka di sini siapa? Enggak, hum ini kembali ke sini. Qarnin. Ini kan berkali-kali nih kata humnya. Kalau kita bingung hum yang ini kembali kemana, walaupun artinya kita tahu hum itu mereka, nanti belum tentu kita dapat kejelasan. Maka saya bilang tadi, qablahum, sebelum mereka itu 14 abad yang lalu ketika di zaman Nabi kan, kaum musyrikin Mekah. Sebelum mereka berarti sebelum zaman Nabi Muhammad. Di sini disebut dengan qarnin, generasi. Hum, mereka yang qarnin ini yang tadi telah dibinasakan. Berarti ayat ini ancaman kan? Ancaman. Kalau kalian masih mengikuti mereka, pola mereka dan tidak bertobat, kalian akan bernasib sama dengan kalimat yang sama. Apa? Ahlakna. Apa tadi? Kami binasakan. Hum, mereka ini yang dibinasakan tadi, qarnin, asyaddu batsya, lebih, asyad itu lebih, batsya kekuatan, min hum, dari mereka. Nah, hum ini baru balik lagi ke sini. Jelas. Humnya ini balik lagi ke sini. Ini namanya isim tafdil. Asyaddu, lebih kuat, lebih. Kalau kita menggunakan kata isim tafdil, perbandingan, maka berarti ada yang dibandingkan. Dan di sini ditambah lagi dengan min. Bisa saya contoh begini. Saya pakai bahasa Arab. Pakai apa ini? Hadza ajmalu. Apa artinya? Ajmalu, lebih bagus, lebih cantik. Hadza ajmalu min hadza. Kan kalau ada kata ini pasti ada dari kan? Dia lebih cantik daripada si Anu. Karena pembandingnya. Ya. Ini lebih mahal daripada ini. Jadi ada lebih, ada pembanding.
Nah di sini dibandingkan dua, orang yang tadi dibinasakan dengan orang yang kaum musyrikin yang ada di Mekah. Yang dibinasakan itu padahal mereka lebih kuat, gagah, lebih kokoh. Bayangin coba, kalau yang lebih gede aja dibinasakan, bagaimana yang Jadi logikanya kan begitu dong. Satu, kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, masih terus dengan tadi kemusyrikan, terus dengan tidak percaya kepada adanya hari berbangkit, kalian akan bernasib sama, bahkan bernasib lebih parah dari mereka. Karena mereka badannya gede-gede, sementara generasi kita ini ya segini. Iya. Kita tidak bisa teruskan ayat ini karena sudah mau masuk zuhur. Insya Allah berarti Rabu Kamis kita agak sedikit ngebut. Ya, ya. Alhamdulillah hafal 5 ayat. Ya, selamat menikmati, Ya. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.